أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد أول مخلوقاتك نور من نور ذاتك نبيك ورسولك رحمة للعالمين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Lalu kita sudah membahas tentang pengertian adab, ya, di mana adab ini ya adalah pernyataan atau ibarat mengenal tentang apa-apa yang dapat menjaga ya dengannya, ya dengan adab tersebut dari segala bentuk kesalahan. Artinya dalam hidup bagaimana kita harus tidak salah di dalam mensikapi dan menjalani, itulah dikatakan dengan adab. Tentunya bicara masalah adab ini ya ada unsur yang berperan sekali, yakni ya akal dan pikiran kita, di mana pikiran tentunya memberikan satu nalar-nalar keilmuan yang baik dan benar, yang dipastikan itu diperoleh dari Allah melalui Al-Quran ya dan hadis-hadis Rasulullah. Dalam penalaran tersebut kita bisa merasakan ya dan menetapkan dalam hati kita bahwa ya nilai-nilai yang benar itu memang mutlak dan harus diperbuat dan dijalankan. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah tersebut ya, yang pertama ya kita itu dituntut beradab kepada Allah. Artinya bahwa terhadap Allah ya kita diusahakan dan memang diinginkan untuk tidak salah di dalam bersikap. Allah Subhanahu wa ta'ala ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu tentu memberikan kesempatan kita untuk memahami apa yang diperbuatnya di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Untuk itulah makanya ya kalau kita bicara bagaimana memberikan satu nilai agar kita berada pada Allah, tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam sikap hidup kita, ya ada beberapa hal yang perlu kita pandang. Yang pertama ya sebenarnya sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu ya, yakni memandang kepada pemberian Allah dari sisi nikmat. Kalau kita mau memandang, menalar ya, mencerna dengan akal kita nikmat-nikmat yang diberikan Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti, itu jelas akan membuat kita tidak mau sembarangan ya di hadapan Allah. Apalagi kita tahu ya Allah Tuhan yang Al-Basir, maha melihat sampai ke dalam hati. Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Allah itu Asy-Syahid, maha menyaksikan. Allah itu Ar-Raqib, mengawasi, yang tidak sedikit pun luput kita dari pengawasannya itu. Nah, sementara kita tahu ya wa ma bikum min ni'matin faminallah ya, dan apapun yang diberikan kepadamu ya segala nikmat yang ada itu faminallah, itu dari Allah, tidak ada dari siapapun. Kita hidup pun dari Allah, kita mati pun dari Allah, bumi ini bumi Allah, langit-langit Allah, udara-udara Allah, apa saja di muka bumi ini ya, di langit dan di bumi termasuk yang paling ya kita rasakan dalam kehidupan kita, itu tidak lepas dari Allah yang memberikan. Jadi kalau begitulah ya dia memberikan tanpa pernah sedikit pun putus, apalah sikap kita sama dia? Apalah ya yang harus kita perbuat dan kita berlaku? Nah ini kan
Seorang yang menyadari pemberian Allah itu akan beradab dia. Tak mau dia sembarangan dalam hidup ini. Akan berpikir 1000 kali bahkan lebih dari itu ya untuk menanamkan teori kelayakan dalam kehidupan kita. Dan saya juga pernah sampaikan ya pada hari Minggu yang udah lewat dulu bagaimana Ibrahim bin Adham ya diminta petuah terhadap seorang yang suka maksiat. Ya bagaimana lah supaya saya bisa berhenti maksiat ini, tolong nasehatin ya. Ataupun kalau saya maksiat ya bagaimana supaya terlepas dari ya sanksi Allah. Ya maka Ibrahim bin Adham bilang, kalau kau pengen terlepas maksiatmu tidak dituntut Allah, buatlah di luar bumi Allah. Ya tidak mungkin katanya. Kau buatlah tempat yang ya rezeki yang bukan dari Allah. Ya nggak mungkin juga katanya. Kau bikinlah tempat di mana Allah tidak melihat. Ya nggak mungkin juga katanya. Nah kalau semuanya nggak mungkin, kenapa berani melakukan kemaksiatan? Kenapa berani berbuat salah? Nah ini kan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang menyadari betul pemberian Allah setiap saatnya ya itu tidak akan berani, dia akan beradab betul, tahu diri betul ya untuk ya bersikap dimanapun kapanpun, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap akan ya menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif itu. Inilah kalau kita lihat orang mau ya yang menggunakan akal pikirannya yang akan mengarahkan dia itu menjadi orang yang beradab. Kalau ini diperbuat dan disikapi, insya Allah ya. Makanya selalu juga pernah saya sampaikan ya bagaimana kita lepas dari udara, kita bilang oksigen yang tempat ya untuk alat kita ini ya unsur yang kita bernapas. Begitu lahir saja pun terus menghirup sampai sekarang ya berapa banyak sudah. Bagaimana kita bilang air yang kita gunakan walaupun waktu itu belum mampu kita dimandikan, sampai sekarang air itu begitu ya sangat berperan sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana sisi lain, jadi orang-orang yang mau berpikir, orang yang mau menalar, orang yang mau ya merenung tentang pemberian Allah, itu dia akan tahu. Apalagi ya kalau kita banding dengan perbandingan pemahaman yang sederhana secara mudah gampang itu kan ya orang saja, jiran tetangga kita atau saudara kita ya orangnya baik sekali, rutin, tidak pernah nggak memberi kita ya, rasanya kalau kita mau sembarangan sama dia mikir kita 1000 kali ya, mikir kita rasanya nggak pantas, saya ini abang saya ini orangnya baik, kapanpun saya perlu dikasihnya, tidak pun perlu saya dikasihnya juga ya. Rasanya kalau saya mau kasar, mau melawan ya, saya itu mau membantah, rasanya sungkan ya, nggak nyaman saya rasa seperti itu. Nah itu aja kalau manusia saja memberi kebaikan itu ada perasaan kita, bagaimana Allah yang tidak pernah lepas memberikan. Ini akan menimbulkan satu rasa yang begitu besar di dalam dada kita, pemahaman yang begitu kuat, maka timbul satu keputusan dari akal. Tak pantas saya tidak beradab kepada Allah, tak pantas saya berbuat salah di hadapan Allah dimanapun. Belum lagi kalau kita kaji nanti dia dituntut Allah kita di akhirat. Nah belum lagi kajian salah satu itu juga yang membuat kita akan beradab. Inilah ya Bapak Ibu hadirin hadirat serta para pendengar. Jadi orang yang mau ke arah itu insya Allah ya, sikap ya, kehati-hatian dalam bertindak, karena pada dasarnya kita tidak sanya ya. Kenapa Allah bikin akhirat, kenapa Allah bikin balasan, itu untuk menjaga sebenarnya ya, bukan berarti Allah tuh memaksakan begini ya, terserah kita kan ujungnya begitu. Kalau kasarnya kau mau kau bikin lah, enggak ya terserah. Cuma kalau tak kau bikin, nah tak dapat lah kau ini ya terserah. Sebetulnya kalau kita lihat itulah salah satu indahnya ya nilai bagaimana Allah memberikan satu kebebasan pada kita kan. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, beradab kepada Allah ini bisa kita perbuat ya dengan mau memandang ya perbuatannya, apa yang dia buat terhadap kita, apa yang dia perbuat terhadap alam ini, apa yang dia perbuat terhadap benda-benda yang ada, itu semuanya akan membuat pengagungan, kita kagum ya, kita akan mengagungkan dia.
Karena tidak ada satupun yang mampu berbuat seperti yang dia perbuat. Apalagi kalau kita kaitkan hubungannya dengan Al-Khaliq, seperti kita bicara pada Asmaul Husna itu. Dia berbuat, dia tanpa ada bantuan siapapun, yang dia buat tidak ada contoh, dan dia buat luar biasa, tidak ada mampu mengimbangi. Kagum kita sama Allah. Akhir pengagungan. Kalau sudah kita mengagungkan, itu biasanya apa wujud pengagungan itu? Itu akan adab dia. Ya, orang saja pun kalau kita lihat ada penguasa ya di zaman dulu pun ya ada raja, statusnya tuh raja. Ketika di hadapannya bagaimana orang hormat, orang tunduk, ya. Ini kan menunjukkan sama kita betapa ya kebesarannya itu. Namun kalau kita lihat indahnya Allah ini, ya tidak dia suruh kita tunduk langsung tanpa ada hal yang perlu ya sentuhan-sentuhan dari nilai nurani kita melalui pikiran dan akal itu, ya, sehingga kita tunduk pun sama Allah sukarela sekali ya, tidak terpaksa. Kita pandang apa yang dia bikin ya, dia tata langit itu, dia tata lagi bumi ini, ada daratan, ada lautan, di dalam laut dia tata lagi, adanya berbagai macam jenis, di bumi ditatanya ada gunung sebagai penyeimbang, tidak sekedar gunung saja, dibikin tumbuh-tumbuhan. Wah, luar biasa sebenarnya ya. Ketika kita panas ada tempat kita berteduh ya, ketika kita perlu ada hal-hal yang kita ya butuhkan itu lengkap dia. Nah, itulah Allah menatanya itu. Ya, kita kadang-kadang kan ketika kita masuk ada sebuah rumah yang dibikin ya pameran rumah. Ya, rumah itu ada gambarnya, begitu gambar dilihat memang luar dalam dan sebagainya, dan dibuktikan gambar itu. Kita disuruh melihat contoh langsung. Kita lihat ornamen, warna, tata kamar, ruang, ya kagum kita, ini hebat nih ya arsitek sama desainernya ini. Nah, itu kan menunjukkan sama kita bahwa itu saja pun ada penilaian-penilaian yang begitu positif. Ya, apalagi kepada Allah yang wujud nyata dalam kehidupan kita tidak terlepas keberadaan itu. Ini juga yang kalau kita lihat jelas ya, yudabbirul amr ya, dia mengurus ya, mengatur segala urusan. Badi'us samawati wal ard fa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia mengatur apa di langit dan di bumi. Ya, tata letak dan sebagainya itu luar biasa. Inilah inspirasi ya bagi orang-orang yang mungkin melihat. Kalau kita kan yakin kita tuh kan orang-orang desainer itu ataupun orang-orang arsitektur itu atau orang-orang yang pertamanan itu kan cenderung melihat apa yang sudah dibikin Allah. Akhirnya apa menghasilkan sama dia kan, menghasilkan ilmu, sehingga maaf nih sampai menghasilkan uang. Kita bilang bapak ini jago kali pertamanan ya, atur ini atur itu, semuanya kan sudah ada sebenarnya. Tapi begitulah ya hebatnya Allah itu kita bilang, sehingga ketika kita memahami perbuatannya itu ya, apa yang dibuat oleh Allah timbul pengagungan. Agung sekali Allah ya, apalagi seperti kita lihat besarnya ya, tingginya langit ya, tata surya yang begitu ya teratur dan sebagainya. Ini hal-hal yang membuat kita itu akan ya menimbulkan rasa tak pantas ya, tak pantas rasanya ya Allah berbuat segala sesuatu yang baik itu. Apalagi digambarkan wala tufsidul ya fil ardi tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah katakan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah dia memperbaikinya. Apa yang tadi perbaiki Allah? Ya, dia bikin ya, kita tumbuhkan, kita tanam tumbuhan, dia menumbuhkannya sampai subur. Nah, kita kan tinggal usaha saja sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, nilai beradab ini bisa kita sikapi terhadap Allah dengan kemaha lembutannya itu, kemaha lemah lembutannya, al-latifnya itu. Allahu latifun khabir. Itu Allah tuh maha ya halus, maha lemah lembut, dan ya maha memberitakan. Artinya lemah lembut ini kan suatu sikap di mana ya sesuatu itu tidak dipaksakan. Dia tidak memaksakan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dia bikin secara perlahan namun pasti, dan itu wujudnya nyata. Ya, sangat maha lembutnya Allah seperti itu. Apa yang dia bikin tidak langsung spontan. Ya, kalau kita lihat, perhatikanlah. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar.
pada penciptaan langit dan pertukaran siang dan malam. Coba perhatikan, malam sama siang bertukar. Itu kan pelan dia. Pelan hilangnya siang itu masuk malam. Mau siang pun begitu juga. Pelan ya, malam itu mulai terang dari ujung, akhirnya datanglah siang. Kan nggak seperti siang malam bertukar seperti mati lampu kan. Sempat begitulah dibikin Allah, setiap jam 6 langsung padam. Ya kita bilang matahari, oh kalang kabut gitu tuh. Ya pasti kalang kabut kita. Tapi pelan dia bikin. Itulah salah satu gambaran lemah lembutan Allah itu. Dan juga begitu pada pertumbuhan yang ada. Kita dibikinnya pelan, dari bayi naik, mulailah ya telungkup, mulailah ya berdiri, mulailah berjalan, terus sampai. Saya pikir kalau Allah memaksa kita dari bayi sekian langsung berubah jadi tua, oh sakit sekali tuh ya, perubahan yang begitu cepat itu. Pelan dia kita tua itu kan. Tua itu pun dibikin Allah pelan-pelan perubahan ya, mulai berubah sikit-sikit, mulai tenaga melemah, terasa kita ya umur naik terus, oh saya sudah sekian. Coba dibikin Allah tua tuh langsung ditarik semuanya kan, tiba-tiba aja kepala berubah, muka berkerut, mata langsung kabur, kuping langsung peka. Wah saya pikir kan ya kalang kabut kita nerimanya itu. Tapi begitu pelan dia, coba perhatikan. Itu ya, tumbuhan juga begitu. Dibikin Allah pelan tumbuhnya, akhirnya tinggi, besar, masaknya pun nampak dia tanda-tanda warnanya. Kalau seperti mangga, dari mulai kecil besar, kemudian mulailah dia kuning sedikit, akhirnya terus kuning semua. Nah, tak ada yang tak lemah lembut. Subhanallah. Inilah kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tidak beradab kepada Allah. Ya, untuk keperluan kita pun dan kehidupan kita pun begitulah dia mensikapinya itu. Ya. Kemudian baru apalagi yang kita pandang untuk beradab kepada Allah, ya kemahakuasaannya. Dia maha kuasa, apapun mau dia bikin kita nggak bisa membantahnya, itu nggak bisa menahannya. Makanya berulang tuh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu dia maha kuasa. Tapi maha kuasa Allah itu kan jelas kalau kita lihat. Ya standar yang dia bikin itu mutlak. Dan tidak ada yang dia bikin itu merugikan kita, tidak ada sebenarnya. Yang dia bikin itu pasti ada hikmah-hikmah tersendiri di dalamnya itu. Ya. Nah, maka itu ketika kita tahu kita tidak bisa memaksakan diri, sementara perbuatan Allah akan jalan terus, disitulah juga akan menimbulkan nilai kita beradab dan tidak akan sembarangan kita. Baru yang terakhir itu nilai beradab sama Allah, bahwa pandanglah ya akan azab yang ditimpakannya ataupun dibebankannya atau diberikannya pada kita di akhirat nanti. Karena biasanya kalau bicara azab itu ada cenderung rasa takut kita. Kalau sudah ada rasa takut, orang biasanya takut pada sesuatu, dia akan menjaga diri dari yang dia takutin itu. Tak mungkin dia akan menentang yang takut itu. Ketika dia punya rasa takut, ya dia akan menjauh, dia akan bikin apa saja yang bisa dia terjaga ya. Orang takut dengan harimau, paling tidak dia menjauh, kalau tidak dia bikin di rumahnya itu pintu yang kuat ya, supaya tidak bisa ditembus ya, ataupun dia siapkan dengan senjata yang kapan saja kalau datang dia akan tembak. Nah, itu kan menunjukkan dia menjaga diri agar tidak sakit. Nah, kita juga begitu. Ketika kita tahu azab Allah, kita akan menjaga diri, tidak akan menyakiti kita dengan apa? Menentang. Insya Allah ini yang membuat orang akan lebih beradab lagi dalam kehidupan. Ya, terutama kepada Allah hal seperti inilah. Karena berulang itu ya. Inna azaballahi syadid, azabun alim, azabun azim, azabun muhin. Azab yang menghinakan, azab yang azim begitu besar, azab yang alim sangat menyakitkan. Ya, syari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya itu. Banyak hal-hal yang kita tidak akan mampu untuk mengelak dari nilai-nilai ya apa yang ditunggu Allah dengan ancamannya itu. Ini perlu kita lihat. Silakan kita menata adab ini dari mana ya. Mau dari pemberiannya, mau dari kelemah lembutannya, kita mau menata adab kita sama Allah ya melalui perbuatannya, ya melalui kekuasaannya, melalui azabnya, terserah saja ya, itu terbuka sekali peluang ke arah itu ya. Nah, jadi silakan kita memulai dari mana dan memandang yang mana. Insya Allah adab itu yang penting terwujud dalam kehidupan kita ya. Demikian wallahu alam.